Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan ya untuk tutorial CSS part 2 ya, bagian kedua. Jadi kemarin kan kita sudah membuat nih yang saya ya, yang kemarin tuh yang ini ya. Ini kemarin kita modifikasi lah. Nah, ini saya modifikasi lagi ya, dari yang kemarin itu saya modifikasi lagi. Jadi kemarin itu kenapa nggak bisa dibagi 3 itu ya, yang di sininya ya, yang di sininya ini harusnya kan dibagi 3, sini ya, sini sama 3 lah, itu harusnya itu ini terlalu besar ya, ini saya ukurannya masih, jadi ini kemakan sama terlalu lebar, ini harusnya ini. Jadi yang kemarin itu yang css kalau nggak salah yang ini ya, bentar dulu sebentar. CSS2 ini bukan yang ini ya, bukan yang ini juga bukan. Nah ini ya, ini CSS nya, ini CSS dari yang ini ya, CS nya punyanya ini saya perbaiki dulu ya, ini lebarnya ini terlalu lebar, jadi memakan tempat. Berarti itu yang div nya saya bikin lagi nih, nanti kita praktek nanti ini. Ini kan ini kotak luar ini saya tambahin floatnya float left ya, karena apa, yang kemarin kan nggak ada float, jadi cuma di sini tuh, cuma di sini karena kita butuh kolom lagi di sini biar terbagi 2, jadi kita ini yang ini tuh kita tambahi float yang div kotak luarnya, yang ini div kotak luar yang biru ya, yang backgroundnya biru itu kita tambahin float. Ini kan nggak ada float, ini saya tambahin floatnya left. Nah, supaya nanti kita bikin lagi di kotakan sininya itu, jadi nanti dibagi 2 di bodinya ya, di bodinya itu nanti ada 2, ini yang satu di sini sebelah kiri, nanti yang di sini tuh sebelah kanan. Ini yang sebelah kanannya itu kalau nggak salah saya CS nya di bawah sendiri saya naruhnya. Nah ini kotak luar kanan ya, kotak luar kanan, pagar kotak luar kanan. Nah, pagar kotak luar kanan ini saya hapus ya, ini sebenarnya sih codingannya ini. Nah, sedangkan kan beda ruang, ini kan di dalam praktek CSS. Nah, kalau yang ini kan di bab 8, jadi walaupun namanya sama tapi beda ya, beda tempat. Jadi berarti ini yang CS nya itu yang ini, yang di video bab 8 css1.html. nah berarti ini yang di kotak, nah ini kotak keluarnya kan ada yang tadi yang left, ini yang saya bikin lagi di sini. Nah ini supaya divnya urut, kita juga naruhnya itu di bawahnya, ini di bawah divnya di kotak luar, supaya nanti di badannya itu di sebelah sini gitu. Soalnya kalau misalnya divnya ini saya taruh di bawah, di div ini ya, yang dikatakan ini saya taruh di bawah, sendiri. Kalau CSS sih kita bisa naruh di paling sini, di paling bawah nggak apa-apa, yang penting nanti kalau di sini ada kelas-kelasnya itu nanti di bawahnya, kayak yang ini kan kelas-kelas nanti di bawahnya,
ID-nya kotak kuning kayak gitu maksudnya. Kalau yang kelas-kelasnya kayak ini kan kotak kuning tadi ya yang ini kan ada kotak kuning ini tipe kalau CSS gitu loh namanya. Untuk ID-nya CSS itu di bawah sendiri juga nggak apa-apa itu, yang penting nanti kelas-kelasnya itu ngikuti di bawahnya. Sama seperti ini kan CSS-nya di bawah sendiri, yang kotak luar kanan nih di bawahnya itu ngikuti ada kotak luar kanan paragraf nih ya, di bawahnya itu ngikuti di bawah sendiri CSS ini bisa ini. Tapi kalau yang ini kalau pengaturan di sini ibaratnya di HTML itu harus urut ya, nggak boleh di bawah sendiri. Kalau misalnya kita urutannya itu ini kan pertama kan body dulu ya, body, terus nanti di dalamnya kan ada div. Nah divnya itu urut, divnya itu kita ingin membagi ini dua, ini satu ruangan dan di sini satu lagi ruangan tapi di atas sendiri ya, berarti divnya itu harus urut, ini div yang pertama, ini div yang kedua. Jadi ini ditaruhnya itu setelah yang biru ini, yang background biru. Jadi setelah div ini tuh ini yang rata kanan, biar nanti tampilannya itu ada di sesuai yang kita inginkan, itu di sebelah sini sama sini gitu. Ini karena terlalu lebar ya, coba ya saya ukurannya saya kecilkan. Jadi itu ukurannya juga harus dihitung ya ukurannya. Ini saya ukurannya saya kecilkan dulu ya. Jadi lebar panjangnya itu misalnya 500 saja, coba ya 500. Kita ini refresh ya, yang ini sama aja, ini cuma saya membuka dua, ini di close saja nggak apa-apa. Kita refresh. Nah ini jadinya tuh jadi seperti ini ya urutannya. Jadi panjangnya itu berarti kita kira-kira sendiri kita atur, karena ini kan floatnya float right, jadi kan sepanjang ini ke kanan. Jadi kayak yang waktu bikin spasi latihan tabel kemarin yang kasir itu ya, yang waktu latihan tabel itu jadi paling kanan sendiri gitu. Terus nanti yang sisaannya ini di sini di tengah-tengah, kayak yang waktu kemarin itu yang leftnya itu floatnya itu enggak jadi ya, floatnya ini udah jadi caranya itu kita kasih left semua ya, floatnya itu kita kasih left semua di sini di CSS nya ya. Ini kan ada kotak kuning 1, 2 sama 3 ya, kita kasih left semua, floatnya itu left semua. Kuning 1 left, kuning yang kedua left, kuning yang ketiga left. Kalau yang kemarin nggak jadi kan karena ada yang right ya, di sininya itu kalau nggak salah itu right, terus di sini juga right. Nah makanya itu jadi ke kanan gitu ya. Ini kalau ingin seperti ini berjejer seperti ini ya, ini di sini sesuai yang kita inginkan ya, left tadi itu floatnya left semua, tapi di dalam ID-nya itu kotak kuning ya, kemarin udah dijelaskan. Nah ini kotak kuningnya itu dikasih float left semua ya. Kalau ya entah mau dibagi berapa, kalau misalnya dibaginya 4 ya berarti nanti di sini ada lagi kotak kuning 4, terus floatnya itu left sama left lagi. Tapi ininya tuh dihitung, jangan 30% lagi, dikurangi itu. Ini juga masing-masing dikurangi seberapa lebarnya itu, widthnya mau seberapa lebarnya, berarti dibagi 4, misalnya 25%, terus ini 25, ini 25, nanti di sini misalnya ada lagi kotak kuning 4, 25% widthnya. Jadi kayak gitu ya. Jadi itu yang kemarin ya, yang kemarin ulang lagi, kemarin yang nggak jadi itu saya betulin lagi. Jadi ini tadi divnya kan saya mau praktek yang ini kan saya nambahinnya kan ini di sini nih, tambahin lagi kotak di sini. Kita atur misalnya lebarnya itu, misalnya lebarnya ya dikira-kira kita hitung, ini kan pakainya px ya, px berarti tadi yang 500 px segitu, berarti kalau ditambahin jadi 600
ya biar yang penting itu di sini kira-kira itu jaraknya cuma segini aja gitu maksudnya, jadi ada jaraknya itu sedikit misalnya itu tinggal kita refresh. Berarti kalau 600 segini, berarti dikira-kira misalnya 650, kita refresh, berarti kurang sedikit lagi, misalnya 60 ribu, kurang sedikit aja, masih mungkin sekitar 670 ya, 70, 680 mungkin, 83 misalnya, nanti dikira-kira sendiri ya, segini udah cukup lah, atau kita paskan jadi 685, udah itu ya udah cukup. Nah jadi kalau misalnya ini divnya, ini karena divnya itu kita taruhnya itu di sini ya, di bawahnya sini, jadi untuk div di HTML itu harus urut juga. Kalau CSS sih bebas ya, tapi sebaiknya sih urut. Harusnya ini yang kotak luar ini kita taruh di atas sini harusnya, jadi biar gampang memahami. Harusnya di sini, di bawah sini. Ini kan masih punyanya kelasnya kotak luar, berarti di bawah sini harusnya. Nah ini udah ganti ID, berarti harusnya tuh di sini harusnya. Nanti kita coba dulu, ini kita cut. Kalau kita biar tahu bedanya gitu masnya, kita taruh di bawah sendiri ya, kita taruh di bawah sendiri, sama kayak yang pengaturan CSS. Ini saya ke sini ya biar mudah. Nah sekarang kita ke sini ya, cut ke sini, save. Coba kita refresh ya, kita samain ke CSS nya. Jadi ini kan urutannya berarti di yang paling bawah sendiri ya, paling bawah sendiri setelah ada ID kotak kuning di sini ya, di ID kotak kuning. ID-nya kan berarti kan ada 3 kotak keluar, ID-nya kan kotak keluar, sama ID-nya kotak kuning. Nah ini ID yang ketiga, ini ya, D3. Nah kita ID yang ketiga itu kita taruh di paling bawah, kita tinggal refresh coba seperti apa perubahan. Nah ini jadinya itu di bawah ini, jadi urutannya itu jadi harus urut ya. Kalau di HTML nya itu naruh div-nya itu harus urut. Jadi urutannya itu nanti jadinya ini dulu, terus nanti baru yang ini, terus ini yang ketiga jadi di bawah, karena ini right, jadi ini yang paling bawah gitu. Jadi harus div-nya itu harus kita urut. Jadi ini saya kembalikan lagi ya, udah kembali seperti semula. Kita save, kita refresh, ini udah kembali seperti semula. Jadi seperti itu ya pembagiannya ya tadi ya, ini yang. Nah sekarang yang apa ini tadi saya kan kemarin udah nambahin yang ini, saya bikin lagi, ini saya tambahin untuk paragraf. Nah paragraf ya kemarin kan saya belum seutuhnya ya menerangkan tentang ini ya, yang paragraf tadi. Nah kemarin kan yang paragraf itu kan yang tulisannya ini tuh gede ya, tulisan ini gede ya, ini ya tulisan ini kok gede itu, sama kayak ini maksudnya loh. Yang kemarin di CSS kemarin yang paragraf cuma satu aja, enggak ada. Nah ini yang ini maksudnya ini cuma paragraf satu aja, ini enggak ada punyanya div mana, punyanya ID-nya mana atau kelasnya mana gitu. Kalau ini kan
Kalau ini kan udah jelas punyanya kelas kotak dalam, kalau yang ini punyanya paragraf punyanya kotak kuning satu. Kalau yang ID mana kalau nggak salah di bawah ya. Ini yang di bawah ini kan punyanya ID-nya kotak, paragraf ini punyanya ID-nya kotak luar kanan. Lah kalau ini kok paragraf ini cuma P aja gitu lah. Itu bedanya itu ya ini di sini, ini udah kelihatan di sini. Kita naruh paragraf di sini kan, kemarin kan di sini kan kosongan sama kayak yang ini nggak ada paragrafnya, ini masih kosongan lah. Waktu kita tulis paragraf apa, tulisan apa, walaupun di sini tuh sama seperti ini tulisannya sama, padahal ini udah di div yang berbeda, udah di ID-nya aja berbeda ya. Ini kan di ID yang div ID-nya yang kotak biru lah, ini kan div ID-nya yang kotak kuning kemarin kan ya, yang ini kan punyanya di sini, ini paragraf yang di sini, sedangkan ini paragraf yang di sini, tapi ukuran tulisannya itu sama 40-45. Lah itu karena kita cuma menulisnya itu P aja di sini. Kita hanya menulisnya itu P saja di sini. Jadi kita mau nulis paragraf diletakkan dimanapun di sini ya, di sini mau di sini, ini kan di sini ya. Padahal ini di div kelasnya kotak dalam dengan di div ID-nya kotak luar. Nah sementara yang tadi yang belajar CSS itu di dalam ID-nya kotak kuning ya, ini paragraf ini. Nah itu kenapa ukurannya bisa sama 45, yang cuma P aja ini 45 px dan colornya black. Nah itu karena ini cuma P aja, ini nggak ada di kelas mana, kalau kayak ini kan jadi nggak ada pengelompokan gitu, jadi makanya lebih baik ditulis kayak gini aja. Jadi nanti dikelompokkan, kalau di kotak kuning satu nanti hanya berlaku di kotak kuning satu itu, jadi masih lebih baik. Itu bedanya ya kalau kita nulis ininya nama kelasnya atau nama ID-nya tanpa dengan ini ya, dengan ini yang enggak ditulis ID atau kelasnya ya. Ini kan enggak ditulis ID, kelasnya cuma langsung P dalam kurung awal gitu ya, P terus kurung awal ya. Nanti semua yang kita tulis paragrafnya dimanapun itu jadi besar, kecuali beda lagi kalau sudah diatur kan. Yang di sini kan yang kita nulis paragraf ini yang gede ini di kotak dalamnya ya, P kotak dalam. Ini kan emang nggak ada aturannya P kotak dalam, adanya itu kita atur di P kotak dalam 2 paragraf, cuma yang kita atur di kotak dalam 2. Kalau misalnya di sini kotak dalamnya kita atur nih, di kotak dalam kan nggak ada yang P, adanya itu kotak dalam 2 P. Jadi P yang gede ini, P yang gede tadi itu yang color black font size 45 px itu kalau kita tulis di sini di kotak dalam ya masuk itu tadi pengaturannya, karena nggak ada pengaturan untuk kotak dalam 2P kayak gini. Ini kan ada pengaturannya black font size 15 px. Coba ya kalau kita atur nanti pasti jadi tuh berubah tulisannya sesuai dengan aturan di sini. Ini kotak dalam aja, nanti ini jadinya 15 px karena kan ini kan ada, nah ini ada P sendiri paling gede sendiri ini 45 px ukurannya. Ini P sendiri, P bebas dimanapun kalau nggak ada kelasnya, terus ada paragrafnya. Kalau di sini nggak diatur kelas manapun lah, kelas atau ID manapun di sini dia di HTML-nya ini. Kalau nggak ada diaturan di CSS di sini kayak ini misalnya ini, nanti jadi ngikutnya ke sini. Ini saya refresh ya. Ini nanti jadi 15 ya ukurannya, jadi kecil aja. Ini jadinya masuk ke sini, masuk ke kotak dalam 2, ya, kotak dalam. Nah itu ya ukurannya, makanya kan
kalau misalnya kita nggak tahu ya, kalau nggak tahu ini itu jadinya membingungkan, karena kan yang di sini kan kita aturnya kan di kelas kotak dalam 2 ya, dengan ID-nya kotak luar. Kan kalau kotak dalam di kelas kotak dalam maksudnya, ini kan paragrafnya itu kita atur di kelas kotak dalam. Kelas kotak dalam itu cuma ukurannya segini, 200 px dengan tingginya 50, warnanya biru. Kan harusnya kan di sini ya, di sini, tapi tadi tuh munculnya di sini, malah di sini, di ID-nya sini. Nah itu kalau nggak tahu itu pasti bingung. Kalau nggak tahu itu nanti pasti bingung. Jadi ini bedanya ya. Jadi kemarin kan saya belum sempat ya, karena kemarin saya sambil saya latihan lagi ini biar tahu bedanya. Kemarin kan belum sempat saya menerangkan yang kemarin, yang part 1 itu di sini, masih di sini, masih gede tulisannya. Padahal pengaturannya itu di kelas ini, kelas kotak dalam. Kan harusnya kan di sini, harusnya ya benar kayak gini, tapi kok malah di sini tulisannya gede. Nah itu tadi ya, karena ini pennya itu P bebas ya, P bebas. Nah tadi yang font size, nah ini font size nya 45 ini karena paling gede pengen itu. Jadi kalau di sini di kelas kotak dalamnya nggak diatur, karena berhubung ini ukurannya gede banget, terus ini ruangannya cuma 200, tulisannya segede itu, jadinya masuknya ke ID-nya sini. Jadinya lagi pula kan emang ini di dalamnya sini ya, ini kan emang di dalamnya sini, yang hijau-hijau ini di dalamnya, biru-biru ini ID-nya, di kotak kotak luar, ini kotak dalam. Jadinya ikutnya ke kotak luar yang ukurannya lebih gede. Padahal kan kita nulis paragrafnya itu di sini ya, di kotak dalam dengan warna yang hijau. Ya jadi itu ya, ini fungsinya itu kita harus menaruh kelas atau ID-nya sebelum ini ya, sebelum tag HTML ya. Nggak cuma paragraf sih, nanti apa aja itu, yang penting yang berhubungan HTML itu apa aja, misalnya kayak tabel atau apa. Ini contoh simpel menggunakan paragraf. Bisa jadi nanti misalnya gambar, atau kalau gambarnya nanti tinggal ini MJ ini gitu ya. Nanti pengaturannya sesuai gambar. Misalnya kalau gambar misalnya nanti ada ya sama mungkin kayak gini, misalnya kotak dalam 2 IMJ, terus nanti ini misalnya kita taruhnya di float right, terus ini lebar panjang background, terus lah ini ada overflow ya, overflow kita kasih overflow ini tanda panah ini. Kalau misalnya ini fungsinya kalau kita misalnya bikin tabel itu kan biasanya banyak ya, misalnya kesini lah, yang kesini itu ke horizontal, ini kan yang vertikal, nanti ada yang horizontal juga. Ini contoh yang vertikal. Jadi kalau misalnya bikin paragraf kayak gini kan panjang ya, ini makanya ini saya taruh lagi di sini supaya nanti kelihatan. Ini kalau misalnya contohnya ruangannya sekecil ini, terus kita taruh gambar atau tabel atau apa itu biar bisa di scroll ya, kita pakainya auto. Nanti ini auto nih biasanya fungsinya kalau di tabel kayak yang ini ya, kayak yang tabel mana, yang tabel kemarin itu ada di sini atau mana. Ini fungsinya kalau misalnya kita bikin tabelnya itu banyak tabelnya, terus ruangannya itu sedikit lah, kita kasih overflow. Jadi kayak yang di sini ini kan tabel ya, ini contoh satu aja sih. Misalnya nanti di sini tuh kita cuma kasih ruangnya segini, tapi di dalam sini tuh ada tabelnya misalnya sini 10 baris atau ya 10 baris misalnya ya, 10 baris kan nggak nyukup kalau ditampilkan semua lah. Nanti kita kasih overflow jadi biar ini bisa
di scroll ke sini kayak gini gitu ya. Tuh kalau ya nanti tergantung kebutuhannya apa, kita kasihnya apa kayak gitu ya. Kalau misalnya paragraf kan cuma sedikit, misalnya kayak logo, kasih logo itu nama perusahaan atau apa, nama PT, mungkin nggak perlu pakai overflow auto kayak gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan. Jadi ini tadi udah tahu ya bedanya yang paragraf yang paragraf cuma paragraf P aja kayak gini kosongan, dengan yang menggunakan kayak gini, menggunakan nama kelas, depannya itu nama kelasnya atau nama ID-nya ya. Jadi itu bedanya itu. Sekarang yang ini ya, saya kemarin sudah menambahkan ini, saya coba ini dibagi 4 ya. Ini yang ini saya bagi 4 lagi ya. Ini paragraf ini udah sesuai ini dah, karena ini kan paragraf ini ya sama tadi yang kayak di ini paragraf juga sama ini kayak di ID-nya. Ini kan di dalam ID kotak kuning ya, di kotak kuning, tapi di dalam ID kotak kuning ini tuh nggak ada pengaturan apa-apa. Itu kita lihat yang kotak kuning ini kan kotak luar kanan, ini yang kita cari yang kotak kuning, ID kotak kuning ini ya. ID kotak kuning ini, ID kotak kuning itu, nah ini nggak ada apa-apa. Ini di kotak kuning itu nggak ada ID kotak kuning P langsung kayak gini, makanya jadi P ini ke bawah kemana-mana kalau nggak ada apa ID-nya. Jadi harusnya kita tulis ID-nya ini ngikut ke sini tuh. Nah nanti jadinya kan kita nulis dimanapun itu ini nggak ke bawah kemana-mana. Ini kita nulis paragraf dimanapun ini udah diatur cukup di sini di pagar kotak kuning. Nanti ya hasilnya sama saja. Belajar CSS-nya jadi gede ntar. Kotak kuning 1P kan harusnya ini ya yang white ya, berarti ini nggak usah ya, ini kita hapus saja. Ya seperti itu ya. Ini masih ngaruh di sini kotak kuning 1P, colornya white. Oh ini karena urutan ya, ini setelah P ini ada lagi ini P, berarti ini nanti tinggal dikasih kelas-kelasnya saja ya. Kotak kuning kita refresh ya, ya masih sama ya hasilnya. Berarti antara ID dengan kelas itu nanti yang dipakai yang mana itu ya, berarti ya. Ini kan di dalam ID-nya kotak kuning ya, dengan backgroundnya yellow, tapi di yang lain-lainnya itu ngaruh juga. Ya sementara seperti itu dulu ya, saya mau membahas yang lainnya dulu. Ini misalnya kayak tadi saya mau membagi menjadi 4 halaman ya, berarti ini tinggal dikasih satu lagi. Ini kan udah kotak kuning 1, 2, kotak kuning 1, 2, 3, ini tinggal kita bagi aja jadi 4. Jadi ini ya, ini
sampai terakhir itu seperti itu. Ini saya mencontohkan yang paragraf, bisa nambahin paragraf yang ini untuk yang kemarin yang 3 itu tadi, yang mengatur jadi 3 ini, yang paragraf ini tadi. Nah ini ya urutannya. Kalau pakai CSS ya berarti urutannya seperti ini, jadi ditulis lagi. Ini ada urutannya ya, urutannya seperti itu. Tapi nanti ya ini dulu ya, saya mau bikin yang jadi 4. Kotak kuning 4 ya, 4. Berarti nantinya floatnya left juga, floatnya left. Backgroundnya saya kasih red aja misalnya, atau white aja, white. Nah ini nanti dibagi aja jadi 25 ini 25. Kotak kuning 4 dan kotak kuning 3 25, kotak kuning 2 25, terus kotak kuning 1 25. Ini udah dibikin ya CSS nya, kita tinggal kasih ruangan di sini. Ruangannya div class kotak kuning 4, kita kasih ruangannya di sini. Urut aja ya, ini harus urut ya ini ya, jadi itu ya harus urut. Kalau nggak urutnya kayak tadi itu, jadi di bawah sendiri yang di kotak luar kanan ini di bawah, dibikinnya itu harus urut ya di sini. Empat. Ini kita kasih apa sama misalnya ini ABC, itu ABC. Kita refresh ya, coba ya, coba di sini ya, coba bentar. Berarti ini hitungannya ini yang kotak kuning 3-nya, birunya itu kok masih 2 3, paddingnya masih ngikut. Oh karena padding ya, ini paddingnya kita buang aja ya, ini jadinya 35. Ini 35 pantesan jadi di bawah, paddingnya kita buang aja, nggak usah kayak padding. Ini kan jadinya kan 25 100. Refresh, ini udah dikurangi masih ini padding, pasti ada paddingnya. Iya ini karena ada paddingnya juga, benar dari 110. Ini kita hapus. Yang kotak kuning 1 udah nggak ada paddingnya ya, udah nggak ada. Ini juga udah nggak ada padding, udah sama 100%. Ya itu ya, udah hitungannya udah benar ya. Berarti kita itu ngerjainnya itu harus urut. Nah ini saya mau menjelaskan yang ini ya, kan saya ada menambahkan yang kotak luar kanan, yang di sini juga sama saja. Di sini, yang di sini ini kotak dalam 2 yang kecil banget ini, di sini ini yang putih sama saja. Mulai dari sini dulu ya, mulai dari sini. Nah jadi yang ini kotak dalam, ini ada paragraf dengan colornya black, font size nya 15, kotak dalam
kotak dalam kotak dalam di atas nih. Berarti yang ini yang tadi yang udah kita kecilkan size nya, udah kita kecilkan jadi 15. Kan yang ini ya, yang kotak dalam 2 berarti kan yang ini ya, ini yang white berarti yang mulai dari sini. Ini kan backgroundnya white berarti mulai dari yang ini. Nah ini ada paragraf ya, paragraf dengan ukurannya itu 15. Ini paragraf ukurannya 15 ya. Paragraf ini dari sini sampai sinilah, sampai sini paragraf ukurannya itu 15 pertamanya gitu, pertamanya sama kayak gini. Ini saya menjelaskan sama kayak gini. Ini paragraf tuh ukuran pertamanya itu 10 pt. Terus nanti setelah itu ada di dalam paragraf itu ada i colornya itu tomato. Nanti ada jadi ukurannya itu 10 pt dengan warnanya tomato. Terus ini ada boardnya itu terakhir sendiri. Board itu aturannya apa, jadi 20 berarti jadi 20 dengan font family-nya Arial. Terus colornya itu masih sama tomato tapi jadinya itu miring ya, karena ini itu masih dipakai. Nah ini saya kalau pakai CSS itu urutannya itu seperti ini. Urutannya itu ya dari P dulu, yang ini ya, yang ini dari sini P. Paragrafnya itu pengaturannya colornya black, font size nya 15 px. Berarti semua paragraf yang ada di dalam kelas kotak dalam 2 itu semua dari sini sampai sini ya, sampai sini tuh apa tadi ini ya, ini pengaturannya. Terus ya setelah diatur seperti itu, kalau ada di dalam paragraf itu ada bold, nanti diatur lagi dengan warnanya jadi merah dan font family-nya itu Times. Kita cari yang paragraf yang bold, cari yang bold nih. Bold itu berwarna merah dengan aturannya ini, warnanya merah dengan font family-nya itu Times, merah family-nya ini merah, udah benar ya. Terus ini Times font tulisan font family-nya. Terus nanti ada aturan lagi setelah tuh, kalau misalnya ada paragraf dengan di dalam paragrafnya itu ada italic. Setelah di dalam, kalau misalnya di dalam paragraf itu ada italic, ini ada aturannya lagi. Kalanya green font family Tahuma ini ya, italic. Kita cari yang ada italicnya itu hanya khusus ini dulu ya, satu-satu ya. hanya khusus itu nanti ya sesuai ya, green italic. Terus ini ya, baru ini ya, itu udah benar ya, ini hanya khusus. Nah ini sesuai pada, ini kan enggak ada, ini langsung ditutup sampai sini. Berarti ini yang sesuai pada itu sesuai dengan aturannya ini, aturan yang ininya, yang pertama ini black 15 px. Di paragrafnya aja ini pengaturannya yang sesuai pada ini, makanya ini hanya apa, colornya black ya, sama seperti ini, ukurannya 15. Kemudian ada aturan lagi enggak, ini ada aturan lagi untuk yang U nya itu jadi colornya yellow dengan font size-nya 25. Nah kita baru lihat lagi di sini ada U enggak, di sini kasih. Tadi ini kan udah adanya itu perpaduan antara U nya itu di sini ternyata terakhir sendiri, tapi ini ada B. Terus setelah bold kok I, berarti nanti yang dipakai itu yang ini kebalik ya. Ini harusnya ini dulu kan ini boldnya di paling luar. Ini yang kelas kotak dalam itu berarti yang bold dan I. Bold itu sudah pasti bold ya, sudah pasti apa, tebal, sudah pasti. Itu kan colornya red dengan font-fontnya Times. Tapi terakhir sendiri itu U itu terakhir sendiri itu I, ini yang I maksudnya.
berarti kan italik ya, italik. Berarti nanti boldnya ikut, terus nanti jadi italik, jadi miring tapi tebal gitu. Terus warnanya itu yang tadinya red itu ganti jadi green. Terus ini font family-nya juga yang tadinya Times jadi Tahoma. Jadi nanti tampilannya itu ini ya, nih. Jadi ini tuh jadi tebel. Kalau misalnya nggak tebel ya hanya kayak gini aja, kayak contohnya hanya khusus itu kan nggak tebal ya, nggak tebal. Ini yang tebal dan miring dan berwarna hijau dengan font family-nya itu jadi Tahoma, karena yang paling terakhir sendiri itu kan pakainya I ya, I. Nih di sini jadi bukan Times. Kalau Times itu sama kayak paragraf, sama kayak ini. Jadi ini tuh jadinya itu Tahoma, bukan yang ini, bukan yang ini. Karena mengikuti menggunakan yang paling terakhir kan I. Ini sini nih, yang terakhir itu I, setelah bold itu I. Nah itu ya, ini sama kayak yang di sini. Ini caranya kalau di CSS itu seperti ini caranya. Nanti paragraf apapun di sini ya, di dalam div class kotak dalam 2, misalnya kita tambahin lagi paragraf apalah misalnya, kan kita udah ngatur di CSS nya. Nanti kalau misalnya kita misalnya ini ngarang aja ya, misalnya ini ada pengaturan board nih, tulisannya nanti jadi ngikut ke aturannya CSS. Board itu aturannya apa? Bold, red. Nah familinya Times sama ya, sama kayak ini ya, kayak ini kayak gini. Coba kita refresh ya, nanti jadi pengaturannya sesuai CSS di paling bawah. Nah tuh ya jadinya ini Times, ini tulisan Times ini jadi sesuai dengan CSS ya, jadi lebih praktis ya. Kita tinggal nulis apa aja di sini itu ya, apa aja di sini nanti sesuai dengan pengaturannya. Kita lanjut ya, tadi kan udah yang ini udah yellow ya. Nah ini udah ya, ini ya, yang ini tuh udah. Nah ini ada PR, berarti PR itu berarti ya ke enter ke bawah 1 kali. Kalau PR nya 2 kali berarti enter ke bawahnya itu 2 kali. Terus setelah itu ada lagi tag B, I dan juga U nya itu terakhir sendiri. Berarti nah ini udah saya tuliskan sekalian. Ini paragraf berwarna merah bold, ini maksudnya ini ya, ini maksudnya ini paragrafnya berwarna merah bold dan font family-nya Time ini. Terus hanya khusus itu italic, warnanya green, sesuai dengan aturannya maksudnya ini ya. Dan font family-nya tahu mana sih, saya nulis di pengaturan CSS-nya ya, sesuai itu cuma sesuai ini ya, sama. Nah itu ya. Nah kalau yang ini urutannya itu ya berarti ya bold dulu. Bold itu udah pasti berarti ini bold ya, udah pasti ini tebal dan miring. Nah tebal dan miring, warnanya red, sementara miring itu green. Nanti merahnya diganti jadi green, tulisan yang Time diganti jadi Tahoma, tapi tulisannya sudah pasti bold dan juga italic, jadi tebal dan juga miring. Terus yang aturan ketiganya itu menggunakan underline di sini itu aturannya apa? Underline yellow, warnanya yellow, berarti nanti setelah green itu diganti lagi jadi kuning ya, jadi kuning. Terus ada ukuran tulisannya itu 25px, berarti nanti tulisannya tuh kira-kira tebal, miring. Terus ini font family-nya udah ganti jadi Tahoma terakhir. Terus font family-nya Tahoma dengan warnanya itu kuning, dengan ukurannya itu 25px ya. Jadi nanti dilihatnya itu seperti ini nih, ini sama kayak gini, cuma dipindah aja tempatnya. Jadi ini kan ya, ini udah
tebal miring ya, tebal miring berwarna kuning, bentuk tulisannya Tahoma ya. Ya seperti yang diaturan ini, kalau urutnya seperti ini, urutannya seperti ini. Jadi seperti itu ya urutannya kalau di CSS, menggunakan CSS. Jadi karena itu berarti kan tebal dulu, miring itu Tahoma, font family-nya Tahoma. Ini masih dipakai karena di sini nggak ada font family, jadi nggak ada ditimpa apa-apa lagi. Ini masih dipakai yang font family Tahoma-nya. Terus warnanya tuh udah diubah yellow, terus ditambah lagi dengan font size-nya 25. Itu ya, saya nambahin yang kemarin ya. Jadi ada kotak kuning 2, kotak kuning 3. Ini saya sudah nambah ya, tinggal ditambah float left. Kalau misalnya ini ada tabelnya backgroundnya red. Ini tabel ini kita bisa tambahi. Jadi kalau misalnya ini tabelnya banyak tuh ya, tabelnya banyak, nih kita copy aja ya TR-nya. Ini ada 5, terus gini. Kalau kolomnya itu di sini satu aja nggak apa-apa, misalnya ini ada 5 juga. Terus kita kasih overflow supaya overflownya untuk coba kita lihat ya di sini ya. Ini kan ruangannya cuma segini ya, tapi kita kasih kolomnya tadi ada apanya ya, TD-nya tadi ada banyak nih, TD-nya ada 5. Coba ya, 1 2 3 belum kelihatan ya coba. Kalau kan 1 2 3 4 5, berarti yang overflow-nya yang horizontal itu nanti kita tinggal misalnya flow kayak gini ya, coba ya. Misalnya ini tinggal di searching saja ya di Google kalau ingin overflow yang horizontal itu seperti apa. Kalau yang pengen yang apa ke bawah vertikal itu overflow-nya pakai apa, ada itu, tinggal di searching aja. Nah ini juga sama ya, yang ini kotak keluar kanan P, paragraf colornya black. Coba ya, ini kan sama ya, sama kayak yang ini, cuma ini pakainya ID itu aja. Sama ini ngaturnya tuh sama ini kayak gini tuh sama di sini, cuma ini tuh pakainya ID, sedangkan yang ini kan pakainya kelas. Ini loh maksudnya, yang ini kan pakainya di dalam ID, ini di dalam ID-nya ya. Kalau ini kan kelas pakainya, yang ini pakainya itu kelas nih, kotak dalam 2 ini kelas sama. Tapi nanti bedanya itu ID-nya. Kalau ID itu pasti lebih berpengaruh, kayak yang tadi, yang P tadi itu, paragraf tadi, yang pengaturan paragraf tadi itu yang cuma P aja itu. Kalau P-nya kita kasih ID ini di sini nih ya, ini ID-nya kita kasih di sini, ada banyak ID, nanti yang ini malah jadi ngikut ke sini punyanya ID. Jadi nanti tergantung milih salah satu paragrafnya itu mau ditaruh dipakai yang ID atau pakai yang kelas gitu. Dan kita coba kita kasih di sini kelas sini aja ya. Berarti kita bikin kelas dulu di sini, di paling di atas ini kan, di atas
Ini harus urut, naruh div-divnya itu harus urut. Nih ya, 2. Berarti kita kasih kelas dulu. Ini kan nggak ada kelas, cuma langsung ke paragraf. Kita kasih sini aja. Ini kan punyanya paragraf, punyanya ngikut ke sini, ngikut ke ID ini. Kita bikin div aja di sini. Jadi nanti ini di bawahnya, di bawah paragraf, di bawah paragraf. Karena kita bikin space-nya itu di sini, div-nya itu di bawah sini. Nanti urut, coba ya, kita coba dulu. Misalnya ini ngarang aja ya, misalnya buat coba-coba aja. Coba refresh. Ini jadinya di sini ya, putih sih, emang putih. Nah ini jadinya tuh di bawah, beneran emang di bawah ya, di sini, karena kita naruh div-nya itu di paling bawah. Kalau misalnya kita naruhnya di atas, kotak keluar kanan kan emang warnanya putih ya, ini warnanya putih. Kalau kita naruhnya ini div-nya itu di atas, kita cut, terus kita sini. Ini belum dikasih kelas ya, baru urutan div-divnya. Jadi naruh div-nya juga harus diatur, mau naruhnya itu di mana. Karena ini div juga, naruh div-nya juga urut. Coba ya kita refresh lagi. Nah ini jadinya di atas. Jadi itu ya, itu kenapa ini yang kotak luar kanan itu kita jadi taruh di atas sendiri ya, karena kita ingin lurus dengan ini, tapi dengan floatnya itu left dan right gitu ya. Ini right, yang tadi yang atas tadi, paling yang kotak luar tadi itu left. Ini maaf ya, ini kepencet, jadi ini left. Nah makanya ini yang ini kemarin tuh ya, tambah jadi left, kasih left, kemarin kan nggak ada. Kalau misalnya ini left-nya saya buang, coba ya, saya buang nih, terus yang ini juga saya buang, yang ini red, mana red nih, ini juga saya buang ya, nanti jadinya seperti apa, coba ya, kita refresh. Ini udah di save, kita refresh, mungkin di bawah. Nah seperti itu jadinya, itu di bawah, enggak kiri kanan itu ya. Itu urut sih, memang urut, jadi urut itu karena di HTML-nya itu kita nulisnya urut, itu urut. Ini div yang pertama, ini div yang kedua, kayak gitu ya. Jadi menulis div-nya itu juga harus urut. Kalau kita ingin membuat layout yang seperti apa, nanti pengaturan div-nya juga harus urut. Sini ini, terus diatur di sini itu yang float right dan float left itu yang mana itu ya. Jadi misalnya biasanya sih kalau awal-awal itu biasanya ya, awal-awal itu membaginya itu 3. Di contohnya tuh kayak kita lihat yang pembagian 3. Coba ya kita buka. Ya tergantung gitu ya. Misalnya kayak ini pertama, misalnya ini head ya, div ID head, terus nanti div ID content, div ID menu, div ID footer, kayak gitu biasanya. Jadi yang pertama dulu head, ibaratnya kan kepalanya dulu ya, kepala itu. Contohnya kayak ini harusnya namanya itu bukan kotak luar, ini karena masih awal-awal ya. Nanti kalau sudah pas bikin sebuah halaman website,
yang udah lengkap, udah menu-menunya itu nanti nama-namanya itu kita sesuaikan lagi. Ini bukan kotak luar, kotak dalam, tapi misalnya di paling atas sendiri, misalnya di mana, di ini yang paling atas sendiri, ini div ID-nya head gitu ya, div ID kepala head, atau namanya yang paling atas itu. Terus nanti yang kedua itu div ID-nya itu body gitu ya, body. Nanti di dalam body itu ada div-divnya lagi, kelas-kelasnya apa gitu. Nah nanti yang terakhir div ID-nya itu footer. Ini terakhir itu misalnya footer, jadi kayak gitu ya biasanya sih, seperti itu. Nah, misalnya yang paling atas sendiri berarti kan nanti di dalamnya kan ada div lagi, kelas-kelas apa, misalnya di dalamnya itu ada kelas logo, terus nanti yang kedua itu kelas alamat, terus ada lagi mungkin di sebelah bawahnya lagi kelas menu dan sebagainya ya. Dan nanti yang tengah-tengah ini yang div kedua, div ID-nya body. Nanti di bawahnya itu div kelasnya itu misalnya ada kelas, misalnya body-nya itu kita bagi jadi 3 halaman kayak mana sih ya, ini saya refresh dulu ya. 3 halaman kayak gini, 3 halaman body, ini sebody kayak gini misalnya. Jadi ini misalnya sampai sini tuh yang di head, nanti di sini logo, nanti ini alamat, terus di bawahnya ini lagi ada div menu, terus nanti yang sini tengah itu div ID body. Nanti di dalam ID body-nya itu ada kelas-kelasnya, misalnya kelasnya ada 4, nanti dibagi 4 jadi kayak gini. Ini dibagi 4, nanti jadi dibagi jadi 4 kayak gini, 1, terus 2, 3, 4, jadi 4 uang ya. Nanti kelasnya misalnya kelas kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Nanti terakhir footer itu layout yang masih dasaran sederhana ya. Nanti kita coba praktek yang seperti itu ya, tapi nanti ini kita bikin yang layoutnya dulu, kita belajar layoutnya dulu, membagi-baginya itu mau jadi berapa, 3 atau 4 tuh ya. Jadi satu-satu dulu ya, kita masih di awal-awal ya, bikin layout dulu kayak gini ya, supaya nanti pembagiannya itu bisa, ukurannya itu bisa pas, ukurannya seberapa persennya itu pas. Jadi itu ya kira-kira gambarannya. Itu sih saya kemarin udah saya coba yang mana ya, saya sudah bikin tugas 3 CSS. Nah ini nanti kita coba bikin seperti ini ya, nanti kita coba. Ini maksudnya itu saya seharusnya itu mau di sini, ini malah coba ya, saya lihat CSS-nya dulu. Yang ini apa ya, coba lihat ya. Nah nanti kita coba bikin seperti ini ya. Jadi nanti di sini itu div ID-nya tuh head, terus di sini div ID-nya itu body, nanti di sini div ID-nya footer. Jadi div ID head itu cuma satu aja ya, ini kan nggak dibagi lagi sih. Bisa jadi nanti dibagi jadi 3. Kalau dibagi jadi 3 berarti nanti ada di kelasnya 3 kali, misalnya kelas kotak 1, kelas kotak head 1, kotak head 2, kotak head 3. Terus ini div ID-nya body, div ID body-nya itu body. Nanti di dalam body itu kita bagi lagi kelasnya jadi 3, misalnya div kelas body 1, div kelas body 2, div kelas body 3 gitu ya. Nanti di sini terakhir sendiri itu div ID footer ya, cuma satu aja berarti, paragraf footer, copyright dan sebagainya. Tuh nanti kita bikinnya seperti ini prakteknya ya. Nih saya benerin dulu ya CSS.
Ini CSS nya pakai CSS yang apa ini, CSS 3. Itu tadi live nya saya beneri dulu ya. Ini kan maunya harusnya ke sini, kenapa malah di sini? Ini contoh menggunakan backgroundnya itu gambar, menggunakan background gambar. Ini contohnya menggunakan background gambar. Kotak 1, 2, 3, kotak 1 left, benar. Nah ini ya contohnya, itu yang pertama itu menggunakan head. Nah itu ya contohnya menggunakan head. Ini tulisannya bisa di tengah seperti ini yang tadi mana yang ini. Itu saya bisa tengah menggunakan tabel ya, menggunakan tabel, jadi masih berfungsi nanti tergantung caranya seperti apa. Yang penting desainnya itu tulisannya di tengah seperti ini. Bisa menggunakan tabel, bisa. Sini head ya, terus yang kedua itu konten. Ini berarti konten itu yang ini, berarti ini kan menggunakannya CSS 3 berarti ya nih, berarti konten itu yang ini yang konten ini yang coba ya, ini kotak 1 left, kotak 2 kotak 2 left, sama kotak 3 float left. Mungkin karena widthnya 31, kotak widthnya kalau terlalu itu jadi ada yang harusnya sih sama, harusnya sih bisa lah, misalnya ini 30, kenapa itu bisa di bawah? Kotak 30. Ini sederhana sekali ya, ini ya sederhana sekali bikin kayak gini, tapi sederhana sekali. CSS nya itu masih sederhana sekali. Gini tulisannya malah jadi seperti ini ya, pokoknya itu nanti saya beneri ya ini ya. Nah, ini karena tulisannya sih ya, ini karena tulisannya ini nggak muat 14 pt, tapi paragrafnya kan emang lumayan banyak. Ini paragrafnya lumayan banyak sekali, jadi penulisnya juga kira-kira ini paragrafnya lumayan banyak sih, ini banyak. Misalnya ini kita hapus aja ya. Sama nah ini bisa sampai ke sini ya, berarti ini tulisannya ini yang terlalu gede, tulisan tulisannya ya di kotak 3 ini, punyanya kelas kotak 3 ini.
8. Ini masih di bawah ya. Nah besok kita ini ya prakteknya besok prakteknya ini karena ini udah kelihatan ya. Ini sederhana ini ya, bisa lah ini bikin seperti ini, sederhanain dakwul, dakwul PT untuk ini ya, ini baiklah ya, saya akhirin, udah lumayan panjang nih. Demikian ya kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.